Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah wa ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah rahimakumullah, kita memulai ngaji kolbu pada pagi hari ini dengan bersyukur terlebih dulu, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan makalah yang ke-34. Wa qala muallif fi hadzal kitab wa rabbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al maqalatur rabi'atu wa thalathun, makalah yang ke-34 an ba'dil hukama, dan disampaikan sebagian dari ahli hukama, ahli bijak, mereka yang mendasar pada spiritualitas yang tinggi. Beliau mengatakan apa? Man istaghala bisahawati fala budda lahu minan nisa. Man istaghala bisahawat, siapa saja yang sibuk istighala, menyibukkan dirinya bisahawat, urusan syahwat. Setiap malam mimpinya orang cantik, setiap malam mimpinya yang diimpikan lelaki ganteng. Fala budallahu minan nisa, maka yang akan diperoleh ya perempuan. Yang akan didapatkan ya lelaki, karena itu yang diimpikan. Jadi dengan demikian memimpikan, menyibukkan diri bukan dalam hal ananiyah, seseorang memimpikan khotrohnya untuk syahwat, tetapi khotroh itu tiada lain harus bidzikrillah, untuk zikir pada Allah. Wa man istaghala bijamil mal fala buddalahu minal haram. Wa man istaghala bijamil mal, kalau seorang yang semua tujuan hidupnya itu lil mal, untuk harta, fala buddalahu minal haram, maka dia pasti mendapatkannya cenderung yang haram. Artinya Machiavelli menghalalkan semua cara bagaimana dirinya cepat kaya. Karena itu banyak kita lihat, Bapak Ibu sekalian, orang jalan pintas menyogok, menyuap, mencari ke tempat-tempat yang dilarang, artinya dukun dan sebagainya, agar dianya kaya. Ai minal wuqu'i fil haram, ya jatuhnya orang seperti ini yang hubbud dunya, yang dia hanya mencintai dunia, bukan hubbul akhirah, maka dia akan mendapatkan wuqu'i fil haram, yang terjatuh dalam urusan yang haram. Jadi kita bukan al-mal yang kita cari, tapi al-mal lil akhirah, ad-dunya lil akhirah, dunia untuk akhirat, ilmu untuk akhirat. Bukan semata-mata dunianya itu yang kita cari. Dunia itu bukan makosid. Dunia itu tiada lain adalah wasilatu ilal akhirah. Jadi itu cara berpikirnya. Yang ketiga, wa man istaghala bimani fi'il muslimina fala budda lahu minal mudaratin. Siapa saja yang sibuk memberi manfaat kepada orang-orang muslim,
fala budala minal mudarati, maka ia pasti akan mempunyai keramah tamahan yang tinggi. Jadi dia selalu mempunyai kelembutan, lutfil qalbi, hatinya lembut, suka membantu, suka berbagi dan lain sebagainya, karena dia sibuknya adalah bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Kira-kira dalilnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi itu. Jadi karena itu kelembutan hati itu perlu untuk kita asah, sehingga kita itu punya welas asih kepada sesama manusia. Kalau tidak, bakosat qulubuhum sabta. Kalau nggak pernah punya welas asih, hatinya membeku sebeku batu yang tidak terketik ketika seseorang tetangga, saudara yang sedang ada kekurangan. Aimun talafatihim bil qawli wal fi'lin, kelemah lembutan itu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga kita ya hati kita lembut, bisa gampang terenyuh melihat orang lain. Karena orang yang baik biasanya tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta bantuan kepada orang lain. Apa yang bisa bantu dibantu. Yang keempat, para salikin jamaah rahimakumullah, wa man istaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi. Siapa saja yang sibuk dengan urusan ibadah, fala budda, maka tidak bisa tidak lahu kepada orang yang selalu ibadah itu adalah minal ilmi, ia akan mempunyai ilmu. Karena orang yang berilmu itu basisnya adalah untuk ibadah. Orang beribadah basisnya harus punya ilmu. Karena itu di dalam Minhajul Abidin, aqobatul ilmi itu lebih dulu daripada aqobatul taubah. Karena orang yang man arafa nafsa faqad arafa, karena dia tahu dirinya, tahu ilmunya, tahu ilmu mutasawwifin dari orang-orang yang ahli tasawuf, maka dia bisa makrifat. Dan makrifat itu kuncinya ilmu, dan yang kedua ada al-mahabbah. Al-mahabbatu asasul makrifat. Mahabbah, mencintai, tadi yang sebelumnya nomor 3 kan mahabbah sesama manusia, itu asasnya, dasarnya orang bisa makrifat. Begitu juga orang yang berilmu, dia adalah dasarnya orang yang bisa ibadah. La tasihul ibadah illa bilni bikaifiyatiha. Tidaklah sah, la sahihah, tidaklah sah seseorang yang beribadah illa bi ilmin, kecuali dengan ilmu, bikaifiyah, dengan tata caranya, dengan mannernya orang beribadah. Baca Quran harus punya wudu. Kalau zikir, dia fi adabil makan, tempatnya di mana, fi adabil waktu, waktunya seperti apa, baca apa, fi adabil halin, dalam situasi apa. Semua zikir-zikir itu ada tempatnya, ada tujuannya, ada waktunya. Begitu juga as-sa'atun, dan begitu saatnya, waktu-waktu tertentu. Kita lanjutkan, wal maqalatu khamsatu wa thalathun, dan maqalah yang ke-35, an Ali radhiyallahu an karamal wajhah, disampaikan oleh Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan beliau. Amin. Yang memuliakan kedua wajah, karena beliau selain menantu adalah keponakan. Beliau mengatakan in as'aba ya amal arba'ah salin afa indal ghadab. Sesungguhnya tiada yang paling sulit, ada 4 perkara
Yang pertama, afu indal ghadab, memaafkan ketika sedang marah. Kita lagi tanda petik ya, perang mulut, tahu-tahu sadar, saya salah, minta maaf. Jarang orang seperti itu. Kalau perlu setelah perang mulut, perang tangan. Maka orang yang sebaik-baik itu adalah wal afina anisat wal qadiminal ghaib. Itu ciri orang yang takwa itu, salah duanya itu menahan amarah dan memaafkan manusia. Nah, itu wal afu indal ghadab, itu adalah perbuatan yang sulit tapi yang sangat dicintai. Ruwaya annahu qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man kafa adabu kafullah anhu adzabahu. Siapa saja yang menahan kemarahannya, ya kafallahu anhu adzabu, maka Allah akan menahan siksa terhadapnya. Jadi karena itu orang yang pemaaf, orang menahan marah itu adalah disenangi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Katakan itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam hadis lain juga disabdakan, man kaffa ghadabahu wa bastal ridhahu, siapa saja yang menahan kemarahannya kemudian wa bastal ridhahu, dan membentangkan kerelaannya, wa badal ma'rufahu, mendermakan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahmi kepada orang yang pernah dimarahinya, wa adda amanatahu, dan menunaikan amanahnya, maka apa? Adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamah, maka Allah azza wa jalla akan memasukkan nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, fi nurihil a'dam, yaitu cahaya-cahaya yang agung, dan ini pertanda orang yang lapang hatinya terhadap orang lain. Kira-kira nanti di yaumil akhir itu kalau wajahnya mencorong, wajahnya itu bersinar, berarti hatinya bersinar. Dia tidak punya dendam dengan orang lain. Dia selalu memaafkan pada orang, siapapun, berapapun, berapa kali pun dia menfitnah, tetap dimaafkan. Ini kayak guyonannya Gus Dur. Apakah orang-orang yang melengsarkan beliau dimaafkan? Ya, saya maafkan. Berarti Gus Dur sudah melupakan kesalahan mereka. Ya, maafkan iya, lupa tidak. Ya, artinya itu menjadi pelajaran. Jangan suka memfitnah. Jangan suka mencelakai orang lain. Seperti apalagi sedang menjabat kemudian difitnah, jatuh. Wah, itu bahaya besar. Ini yang pertama ya, sahabat-sahabat, Bapak sekalian, al-afwu indal ghadab, memaafkan sedang marah. Yang kedua, wal judu fil usrah. Yang kedua adalah dermawan saat kesukaran. Sedang sulit masih tetap dermawan, sakho, memberi, membantu, padahal sedang sulit. Ya, nah, adik-adik mahasiswa lah, mestinya sehari bisa 3 makan, ya udahlah, saya 2 kali makan saja, yang sekali untuk saya ajak temannya. Oh, itu, ini adalah orang-orang yang dikasih Allah, karena dia adalah wal judu fil usrah. Dia sedang kesulitan tapi tetap dermawan. Au fi waqtil fakri wa su'ubatil mal, yaitu di waktu fakir dan kesulitan harta. Kemuka ya kita ya. Amin. Ya, apa? Fisarra'i wal dharra. Orang bersedekah itu dalam keadaan punya dan tidak punya harus tetap bersedekah. Yang ketiga, wal iffatu fil khalwah, memelihara diri di tempat yang sepi. Ya. Aiman ul haram,
artinya mencegah dalam hal haram. Orang tidak tahu, orang nggak tahu deh, saya tak maksiat, manusia nggak tahu kok. Tapi memangnya Allah itu tidur kan? Tidak, tetap tahu. Memangnya Raqib Atid nggak mencatat, lupa, tetap mencatat. Ya, ai fi waqtil infirad anin nas, yaitu saat sendirian jauh dari orang. Jadi orang yang sendiri kok ahli ibadah, abid, itu orang top. Tapi kalau orang ahli ibadah di banyak orang, diketahui orang, ada pamrih, ya atasannya kayak, saudaranya kayak, calon mertuanya, calon pacarnya, waduh ibadahnya padang. Tapi kalau tidak sedang bersama beliau-beliau itu, dia nggak pernah beribadah, nggak sholat. Nah ini yang salah. Jadi orang yang baik adalah wal iffatu fil khalwa, memelihara diri saat dalam keadaan sepi. Wal afifu mayus yubashirul amru ala wikfis syar'i wal mur'ah. Orang yang memelihara diri adalah orang yang mengendalikan semua urusannya sesuai dengan syariat dan harga dirinya. Orang bisa menjaga diri itu baik di hadapan orang maupun tidak orang. Sopan santun itu adalah di hadapan orang dan tidak di hadapan orang. Misalkan minum sambil berdiri, kalau ada orang banyak pura-pura sok adab, duduk. Tapi kalau sendiri minum aja sambil jalan. Nah ini tolongnya, ini contoh dari orang yang menjaga muru'ah, harga diri. Yang keempat, para salikin rahmatullah, wa qaulul haq liman yakhafu au yarjuhu, mengatakan yang benar kepada orang yang liman yakhafu, orang yang paling ditakuti. Atasannya nggak benar tapi berani mengingatkan, itu jos. Tapi mana ada sekarang atasannya salah, anak buahnya berani mengingatkan, dipecat kan? Nah, ada yang berani ngingetin. Padahal ini yang sebaik-baik orang adalah qaulul haq liman yakhafu, berkata tidak kepada orang yang ditakuti, au yarjuhu, atau kepada orang yang diharapkannya. Lah aku kok ngeritik atasan saya, padahal saya berharap bisa naik pangkat, bisa naik gaji. Nah ini berarti orang lebih takut hartanya daripada amar ma'ruf nahi munkar. Au yarju afwa au itain, yaitu mengharap ampunannya atau pemberiannya. Coba Bapak sekalian, orang kalau punya mau kira-kira baik nggak dengan seseorang itu? Baik. Begitu kepentingannya nggak terpenuhi, ngolok-ngolok. Nah, ini orang munafik ini. Jadi dia tidak bisa menempatkan diri dan dia tidak dalam posisi berkata jujur. Nah, karena itu yang keempat, qaulul haq liman yakhafu au yarjuhu, yaitu orang yang mampu berkata tidak kepada orang yang ditakuti dan orang yang diharapkan. Wal maqalatus sadisatu wa talatun, dan maqalah yang ke-36 fi Zabur au khawda ta'ala ila Dawud ta'ala salam, di dalam kitab Zabur, wahyu yang diberikan oleh Nabi Dawud alaihissalam, belum mengatakan innal aqilal hakim la yakhlutu min arba'i sa'atin, sesungguhnya orang yang berakal bijak tidak akan kosong dalam 4 saat. Jadi orang yang akalnya sehat, akalnya bagus, kira-kira ulul albab lah. Ulul albab kan PMI, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru wa tafakkaru min khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadzal batil. Itu yang menciptakan saya itu.
motonya PMI itu zikir, fikir, amal soleh. Karena itu seorang yang ulul albab harus terus berpikir dan semuanya itu diabdikan untuk amal soleh. Ini sampai sekarang, sejak 91 sampai sekarang, dengan izin Allah sudah 33 tahun. Moto itu insya Allah moga-moga tak tergantikan. Jadi sesungguhnya orang yang punya akal sehat, dia akan tidak kosong dalam 4 hal. Yaksimuha ala hadil a'mal, dan ia membaginya untuk melakukan amal-amalnya. Apa itu? Yang paling baik, sa'atu yunaji fiha rabbah, saat yang dipergunakan untuk bermunajat kepada Allah, bidzikrihi, dengan zikir, wa tilawatihi, membaca Quran, ya, wa tilawati kalami, wa syakayatin, ya, mengeluh sisinya, wa syakayatil hal, mengeluh di sisinya, indahu wa nahwi dzalik, dan lain semacamnya. Ini saat yang hebat. Orang seperti ini tahu dirinya butuh Allah. Karena itu Allah cari di tengah malam, aina su'ali, mana yang minta kepada saya? Kok tidur semua ini? Ya, PKD-nya sampai jam 11, jam 12 malam, habis itu tidur, nggak ada yang sholat malam, kan gitu kan? Padahal itu saat yang tepat. Bahasa kayatil hal, yaitu orang yang mengeluh di sisi Allah, nangis, bakok, nadam, dan dia menyesali semua kesalahannya, itu disukai oleh Allah. Baca Quran, zikir, dan sebagainya. Yang kedua, wasa'atun ya yuhasibu fiha nafsah, saat orang yang bermuhasabah, itu saat yang tepat karena dia mengakui kesalahan kita. Bi ayyatuba a'maluhu wa harakatihi lailan wa naharan fil qalbin, yaitu mencatat, menyeleksi hari ini kita telah berdosa apa saja, telah membuat kesalahan apa saja, siang dan malam. Kemudian fayaskuruhu, dia bersyukur kalau hari ini baik, wa au yastaghfiru, dan memohon ampun kalau banyak kesalahan. Ini saat-saat yang tepat menurut di dalam kitab Zabur. Yang ketiga, wa sa'atu yamsi fiha ila ikhwanil ladzi yukhbirunahu bi uyubih, saat orang berjalan untuk silaturahmi menemui saudara-saudaranya, ya, yang menceritakan kejelekannya agar ia kembali dari hal itu. Jadi ada temannya yang salah, didatangi, Mas, Dek, jangan begitu. Nah, itu cara yang baik. Tapi jangan menjelekkan di depan orang, tapi didatangi, dibisikin, tidak mempermalukan di depan umum. Ini cara untuk memberikan nasihat. Yang keempat, wasa'atun fiha yukhalli, ya, ini meninggalkan saat melepaskan apa? Yukhalli bainan nafsi wa bainal ladatiha al halal. Luwaki enak-enaknya makan, terus makan. Kalau sadar cukup, jangan nambah. Itu israf. Nah, itulah saat yang tepat. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya atas syahwatnya. Dan ini adalah sa'atul yuhalli, saat ia melepaskannya, bainam nasihi, antara dirinya, wa bainal ladatiha, dengan kelezatan halal terhadap sesuatu yang halal pun. Jadi kalau makan terasa enak, jangan terus israf, ya. Jadi dengan demikian ada batasnya, sahabat dan ibu sekalian. Yang selanjutnya, al-maqalatus sabi'atu wa talatun, maqalah yang ke-37. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli bijak mengatakan,
Jami'ul ibadati minal ubudiyah. Semua ibadah itu dari sebuah peribadatan itu arba'atin khisalin, ada 4 hal. Ya. Apa itu? Ibadah yang sangat baik di dalam berbagai rukun Islam ya, fi aimin arkanil Islam, dalam rukun Islam, dalam hal ajaran Islam. Yang baik itu apa? Al-wafa'u bil uhud, menepati janji. Allah senang banget orang ya menepati janji. Wa wa'ada'u fara'idillahi ta'ala, yaitu melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wal muhafadzatu 'alal hudud, memelihara hukum-hukum. Artinya wahwa istinabu muharramatillah, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, wasabru 'alal mafqud, yaitu bersabar atas ketiadaan. Sedang nggak punya duit, orang tua belum ngirim, sabar. Jangan marah kepada orang tuanya. Saatnya dikirim ini sambil marah-marah, nggak boleh. Jadi sabar dulu. Siapa tahu orang tua punya kepentingan lain, pasti dipikirkan orang tuanya. Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang kan tidak sabar. Belum tiba waktunya kirim, tanggal 1 loh dikirim, Bu. Minal mahbubatiha, sesuatu yang dicintainya. Jadi sabar ketika sedang dicintainya itu apa saja sedang ketiadaan, sedang tidak ada. Ada kekurangan, sabar. Yang keempat, waridho bil maujud, rela dengan apa yang ada. Qanaah, Bapak sekalian, minal mata'imi wal malabis wal masakin, berupa makanan, pakaian, dan adalah juga tempat tinggal. Itu Bapak sekalian, ini adalah 4 yang perlu kita perhatikan ya. Saya ulang, 1 menepati janji, 2 memelihara hukum, 3 bersabar atas ketiadaan, 4 rela atas segala sesuatu yang ada. Itu moga-moga kita bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.